أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتية فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به ولبئس ما سروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Kita masih bertemu lagi di Fajar Berkah, pasti berkah. Tadi kita sudah asik ya bertanya-tanya kepada Pak Ustadz seputar tentang ain. Dan pemirsa di rumah juga bisa bertanya-tanya kepada Pak Ustadz melalui kontak person kita di 0813 9447 7912. Dan tadi udah bertanya-tanya tentang Pak Ustadz. Sekarang Pak Ustadz mohon izin saya yang akan bertanya kepada host-hostnya ini. Aduh, Kak Diki. Saya pikir itu cuma di kampus aja ada ujian. Iya. Sekarang hostnya juga ada ujian Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kita di segmen games ini tuh. Luar biasa sekali Asal Pak Ustadz. pertanyaannya nggak susah-susah ya, nggak apa-apa. Kita dapat hadiah apa nih Kak Diki? Insya Allah amal ibadah. Umroh. Amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Iya. Baik. Ini siapa ini yang mau bertanya duluan? Atau saya dulu bertanya ini? Boleh deh Kak Diki dulu yang bertanya. Kepada Karino aja ya, kepada Karino. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kepada Karino. Ini yang sulit-sulit ya Pak Ustadz? Boleh. Insya Allah. Karino, Diki Betul. mau bertanya ini. Iya. Dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis disebut juga sebagai apa? Aduh Kak Diki, pertanyaannya nggak ada yang lebih sulit. Ya. Waduh. Masya Allah, Dalil apa tabarakallah. ya? Masya Allah, tabarakallah. Susah sekali ini pertanyaannya. Pemirsa ada yang tahu nggak sih? Bantu saya dong. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Kalau nggak langsung tanya Pak Ustadz Iya aja deh, gimana? betul Pak aja ya. Ustadz lebih Betul paham Kak Kinar. nih Apa? pasti. Ya. Kalau bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis itu sebutnya nakli. Jadi dalil nakli. Dalil nakli. Gitu. Nakli. Ya. Bukan, Nakli. kop, nakli. 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 Oke. Dikolkolahkan jadi nakli. Gitu. Nakli. Luar biasa sekali ya. Sekarang saya mau tanya juga, saya yang penanya lagi. Dari tadi Kak Diki mulu ya, yang apa-apa nanya. tuh ya. Biarin Ini aja. dia menghindari Iya, pertanyaan menghindari kebetulan. pertanyaan. Iya, betul. Karena ya. kebetulan saya samping Pak Ustadz ini. Jangan lirik-lirik gitu. Saya mau tanya kepada Kak Kinan ini dulu. Kak Kinan, Iya, apa tuh? sholat sunnah yang mengiringi waktu-waktu sholat wajib disebut. Aduh.
Sholat apa ya Kak Diki ya? Apa itu? Aduh, aku kan takut salah ya Kak Diki Betul, ya. betul. Mendingan langsung tanya di sini ada Pak Ustadz kan ada Pak Kita Ustadz. di tanya sini Pak ya. Ustadz. Langsung tanya Pak Ustadz. Ya disebutnya salat sunnah rawatib. Sholat sunnah. Rawatib. Rawatib. Karena dia mengiringi sholat fardu. Oh. Sholat fardu itu dikenal dengan sholat rawatib. Yang Itu 5 berarti waktu. sebelum Tergantung. sholat Oh, Kalau misalkan subuh berarti sebelum sholat subuh. subuh. Sholat sunat rawatibnya. Betul. Atau dikenalnya dengan qobliyah subuh. Iya, qobliyah. Kalau zuhur itu ada 2. Qobliyah zuhur dan ba'da Ba'diyah zuhur. Kemudian kalau asar itu diinikan beberapa hadis tidak disebutkan apa qobliyah atau tidak. Tapi yang ada maghrib. Maghrib itu ba'da. Ba'da maghrib. Ba'da Ya. maghrib. Nanti Berarti- isya ba'da isya. Artinya tidak semua di 5 waktu sholat tersebut ada sholat rawatibnya. Ya khususnya di waktu asar. Di waktu asar. Iya, beberapa alim ulama ada yang menyebutkan ada qobliyah asar juga katanya asar. gitu. Tapi yang hadis yang paling menginikan itu tadi sebelum subuh, di antara sebelum zuhur dan sesudah zuhur, sesudah maghrib dan sudah isya. Diutamakan itu. Iya. Kalau misalnya pemirsa melakukannya itu di 5 waktu, apakah mendapatkan dosa atau bagaimana, Pak Ustaz? Maksudnya 5 waktu itu Yang tadi yang sholat sunnah rawatibnya. Ya, sholat sunnah rawatib itu memang berbarengan dengan sholat fardu tadi. Jadi kalau misalnya saya habis sholat zuhur ya, Ya, sebelum khotib iqomah, ya. saya qobliyah zuhur. Itu 4 rakaat. 4 rakaat. Setelah sholat zuhur, saya ba'diyah zuhur 2 rakaat. Nah itu cara melakukannya seperti itu. Jangan misalkan udah sholat zuhur kita pergi lama banget, Terus tiba-tiba datang. datang nanti asar sholat ba'diyah zuhur ya itu berarti Ya, bukan ya, lagi ya. masuk dalam kaidah itu. Berarti itu yang tidak Ya, diperkenankan. itu tidak lagi disebut Tidak lagi sholat disebut. sunat rawatib gitu. Ini nambah ilmu sekali loh. Nambah, pemirsa di betul. rumah. Karena Luar yang biasa. saya pahami ya sholat sunnah sebelum ketika pada saat pelaksanaan sholat Jumat saja. Iya, Itu Pak tapi Ustadz banyak sholat biasanya. sunat itu rawatib itu banyak sekali. Banyak Kali, ya. gitu. Baik, baik. Nah, Kalau sekarang- misalnya Pak sebelum sholat rawih, apakah itu juga termasuk? Oh iya Gini. betul. Tarawih Itu kan Iya, sholat tarawih tarawih. itu bukan disebut sholat sunat rawatib. Yang sholat sunat rawatib itu adalah ba'diyah isya. Saya sholat isya. Ya, ya, ya. Nah sebelum tarawih saya sholat ba'diyah isya. Sholat sunnah isya 2 rakaat gitu. Disebut sholat rawatibnya. Tarawih sendiri bukan rawatib. Oke. Itu sebagai Berbeda berarti berbeda. Oke, kalau begitu ya, karena tadi ini Kak Diki sudah banyak ini ya menanya-nanyakan soal ke saya dan juga Pak Reno. Kalau gitu saya sekarang giliran yang mau nanya nih buat Kak Diki. Spesial Saya nih kok pertanyaan. jantungan ini. Dag deg. Ini saya mau nanya nih. Dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis disebut juga sebagai apa Kak Diki? Kayaknya tadi sudah ini tuh. Oh, emang iya gitu. Oh sudah ya. Oh, ada pertanyaan yang lain. Ini saya masih nyimpan banyak pertanyaan kebetulan. Boleh Iya. Kak Ini Kipa. juga spesial nih. Nabi yang diberi mukjizat bisa membelah lautan dengan tongkat adalah, aduh ini parah kalau nggak bisa Aduh, jawab nih Kak ini Diki. tahu. Apa Nabi siapa? Nabi Sulaiman, bener gak Pak Ustadz? Salah. Aduh, ini gimana SD-nya kok bisa lulus ya ini, astagfirullahaladzim. Lebih baik kita dengarkan penjelasan Pak Ustadz. Oke. Apa Ya, kira-kira Pak Nabi Ustadz jawabannya? yang diberi mukjizat membelah lautan itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa Masya Allah. alaihissalam. Tabarakallah. Itu ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun ya, pasukan Betul, Fir'aun. jadi itu perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kaum Israel ya, waktu Bani Israel sedang dimusuhi oleh Raja Firaun. Fir'aun. Karena mau ada pemusnahan masalah dibunuh ya, Iya. akhirnya Nabi Musa diperintahkan untuk menyeberang Laut Merah. Tapi Nabi Musa bingung, nggak punya apapun kan? Iya, Akhirnya iya. itu Hanya tongkat memiliki yang tongkat. diberikan, pukulkan ke laut. Jadi apa sih dipungkulkan begitu Terbelah menjadi lah. 2 ya lautan menjadi itu. daratan. gitu. Dan itu dia bisa melalui akhirnya. Terus, Saya kira Nabi Sulaiman tadi loh. Aduh, Nabi Sulaiman Iya, beda Nabi Sulaiman. lagi kisahnya Beda lagi ya kisah Pak Harus Ustadz. belajar lagi nih Pak Ustadz. Nabi Musa berarti masuk dalam kisah 25 kisah ya Nabi itu dan wajib, Rasul ya? betul, itu wajib Nabi yang diketahui oleh kita, wajib gitu. Alhamdulillah jadi saya tahu pemirsa di rumah. Betul. Deg-degan Pemirsa juga juga. saya. Kenapa bisa Pemirsa lulus juga. ya ini ya Kak Diki ya Pemirsa waktu juga boleh SD? bertanya ya Kak Diki ya? Iya, pemirsa juga boleh bertanya-tanya Betul. pemirsa melalui 0813 9447 7912.
Oke, berikutnya ada apa lagi sih? Setelah tadi ada banyak pertanyaan ini, masih banyak lagi nggak sih Mau main pertanyaannya? games lagi, saya banyak banget pertanyaan. Saya juga masih banyak ini kebetulan ya. Gantian dong saya. Ya, boleh, nanti sambil silahkan. nunggu pemirsa bertanya Betul. melalui kontak yang tadi sudah disebutkan. Nah, Ditunggu sekarang ya, saya tanya pemirsa. deh. Ya, kalau Pada? tadi kan sama Kak Diki udah tanya, sekarang saya mau tanya deh sama Kak Kinan. Kan saya juga tadi sudah ditanya kebetulan sama Kak Diki, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah ya, kalau tadi Nabi yang diberikan mukjizat bisa membelah lautan dengan tongkatnya, ini juga masih ya seputar tentang kisah Nabi dan Rasul yang diberikan mukjizat, yaitu terkait dengan kekayaan yang melimpah ya, yang memiliki banyak harta dan mampu berbicara dengan hewan. Kak Kinan, kira-kira Nabi siapa? Siapa ayo? Yo, pemirsa kasih bocoran juga dong Kak Kinannya. Siapa ayo? Ini Kira-kira? Mas aja ngerjain saya ya, mau ngebalikin. Tadi saya udah ngatain Kak Diki nggak lulus SD. Sekarang juga saya nggak tahu ini jawabannya Nabi apa? apa. Ayo. Saya tahu cuman lupa gitu. Ngeles deh. Kak Diki tahu Seperti biasa. bisa dibantu kali Kak Dibantuin Diki. dong. Aduh, kan saya juga nggak tahu. Ini Kak Rino namanya. Apa perkataan itu langsung dibalas? Kalau gitu langsung aja ya. Tanya Pak Ustadz, sama Pak Ustadz nih. bagaimana ini penjelasannya? Ya, Kira-kira itu- siapa nabinya? Tadi yang dikatakan tadi itu Nabi Sulaiman. Oleh Kak Diki yang tadi. Nabi Betul, Sulaiman. Nabi Sulaiman. Tuh ketukar kita ya. Ternyata contekannya ketukar. Makanya cari sumber contekannya yang akurat. Padahal saya, Harusnya tidak nyontek sih ya. saya sudah di samping Pak Ustadz loh tadi sini. Kenapa itu Pak Ustadz Nabi Sulaiman? Ya, Gimana kisahnya gini. Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi yang memang sama Allah diberikan mukjizat khusus ya. Ya. Sampai dalam di Al-Quran itu ada doa Nabi Sulaiman itu yang doanya itu Nabi Sulaiman khusus. Ya. Sampai dia berseru, ya Allah, mukjizat yang kau berikan kepadaku ini jangan engkau turunkan lagi kepada umat manusia yang lain. Nah makanya Nabi Sulaiman itu luar biasa, dia nabi yang sangat gagah, kekayaannya luar biasa, dia menguasai jin, menguasai udara, makhluk-makhluk udara, makhluk-makhluk dalam tanah, makhluk yang di darat dia dikuasai, termasuk manusia yang kufur, yang kafir dengan manusia yang beriman dikuasai sama. Dan itu nurut semua. Sekali bicara langsung Iya. nurut. Kada cerita itu Nabi Sulaiman itu ketika dalam satu barisan tertentu di padang gitu ya, itu ada semut. Katanya, cepat wargaku masuk ke dalam lubang. Ini pasukan Nabi Sulaiman akan melalui. Nanti malah terinjak. Nabi Sulaiman tersenyum. Sampai Nabi Sulaiman perintahkan seluruh pasukannya itu berhenti. Berhenti katanya, ini kenapa? Ini ada sekelompok semut yang lagi cepat-cepat. Ya akhirnya berhenti semua sampai si semut itu masuk ke lubang dengan ya tidak ada yang tersisa, sudah masuk baru jalan. Langsung jalan, Masya Allah, tabarakallah. Iya Kak Diki lupa. Tadi kan kita sudah menginformasikan Betul. kepada pemirsa untuk apa? Bertanya. Nah, Betul, sekarang kita akan Kak Rino. membacakan kira-kira ya pertanyaan dari pemirsa itu sendiri. Baik, ini ada pertanyaan masuk dari Pak Burhan ya. Oh, Pak Burhan. Iya, Aduh, Pak Masya Burhan Allah, ini Pak bertanya. Burhan. Ya Allah, tabarakallah ya. Beliau bertanya, bagaimana cara menyampaikan ya terkait dengan penyakit ain itu tersendiri yang tadi itu Pak Ustadz agar tidak menyinggung perasaan, Iya. agar tidak menyakiti dan kemudian juga agar penerimaannya juga baik gitu Pak Ustadz. Betul, ini ya itu jadi permasalahan dalam diri kita semua ya. Maka berarti ada satu komunikasi khusus memang kita secara dirinya itu belajar. Cara menyampaikan itu Rasulullah termasuk Allah itu dalam Al-Quran. Al-Quran itu sangat mengecam sekali apabila seseorang itu manusia mohon maaf itu kan mohon maaf sekali di debat presiden kita yang kemarin itu keluar betul. kalimat bodoh. Banyak Itu dalam Al-Quran nggak boleh yang tidak sebenarnya. baik. Harusnya tidak boleh. Tidak boleh. Itu di Al-Quran. Al-Quran sendiri menyatakan itu mohon maaf jangan digunakan. Nah maka kita perlu latihan. Sebagai manusia kita latihan. Artinya Gitu. pengendalian diri ya Pak Betul. Ustadz. Artinya tidak juga kemudian tujuan kita bagus baik tapi Betul. caranya tidak tepat. Betul. Akhirnya pun juga penerimaannya pun Iya. juga Ingat tidak. saja di surat Al-Asr itu wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. Nah,
Watawasau bisabr. Katakanlah yang hak, tapi tadi dengan sabar. Sabar itu apa? Watawasau bisabr itu artinya kita mau ucap sesuatu itu tadi tidak menghina. Kalau bagus tadi, Masya Allah, kamu pintar. Betul. Gitu. Baik, demikian pertanyaannya dari luar biasa. Pak Burhan ya. Betul. Ini Terima dilanjutkan kasih ya. juga Betul. ada dari saya baca dulu Siapa contekan tuh? ini dari Bu Nur Ainun. Oh, Bu Ainun. Dari Subang katanya ini. Waduh, jauh-jauh dari luar Subang biasa. ya. Hai Bu Ainun. Hai Bu Nur Ainun dari Subang Ya, Kamu katanya. nonton ya? Betul. Iya, pasti nonton dia soalnya udah nanyak ini. Betul. Ya. Bu Ainun, Nur Ainun ini nanyak tuh, amalan apa Pak Ustadz yang dapat menyembuhkan penyakit ain? Ya. Yang sudah dibahas juga ya. Iya. Tadi satu, kalau kita tahu orangnya dan kita dekat orangnya, kita mohon air wudhu dia. Air wudhu dia diwudukan ke kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mohonkan juga pada dia, air bekas mandinya dia, kita gunakan juga untuk kita. Karena itu cara menyembuhkan ain. Bukan di maaf Pak Ustadz. Bukan. Bukan dah, kalau itu mah astagfirullah. Berarti itu sudah melanggar syariat. Kalau itu, kalau kita diludahin gitu, Iya, ya kan? itu nggak boleh. Astagfirullahaladzim Pak Tidak Reno boleh. kebetulan. Itu ya, Bukan bukan ya. dong. Jadi kalau dia mandi itu air mandinya di tempatnya. Kalau misalkan kita mah sekarang agak sedikit kan sudah perkembangan pakai bathtub atau Ya. apa ya, itu airnya ditampung di bathtub kemudian dikasihkan. Itu cara penyembuhan. Yang ketiga, ruqyah tadi. Kita minta ke seseorang tolong bacakan ruqyah untuk saya. Ruqyahnya tadi yang diajarkan Rasulullah itu Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Nah, itu caranya. Ini ruqyahnya dilakukan sama yang artinya misalnya nggak sembarang orang kan Pak Ustadz? Loh, Atau kalau gimana? misalkan seseorang yang memiliki Kemampuan? kemampuan aslinya sholatnya bagus, silakan saja. Artinya tidak spesifik harus oleh peruqyah. Ustadz A, Tidak Ustadz B. juga. Oh, Gitu. Jadi bisa ruqyah mandiri ya. Betul. Betul. Udah terjawab tuh pertanyaan Bu Nur Ainun dari Subang tadi Betul, jauh-jauh dan dari bertanya. Pak Burhan juga tadi pertanyaan sudah Iya. terjawab. Dan pemirsa yang lain juga bisa bertanya melalui Betul. kontak kita di 0813 9447 7912. 7912. Ditunggu. Betul Ya. sekali. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap saksikan bersama kami di Fajar Fajar Berkah, Berkah, pasti berkah.